Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebelum membahas mengenai analisis sensitivitas, saya ingin dulu kamu memahami bahwa ternyata perhitungan untuk analisis kelayakan secara ekonomis dengan menggunakan beberapa metode yang sudah kita pelajari sebelumnya itu juga bisa dengan mudah kita hitung dengan menggunakan Microsoft Excel. Nah, beberapa contoh yang sudah saya berikan sebelumnya, salah satunya saya akan berikan penjelasan dulu di contoh pertama. Ya, cash flow ini sudah saya jelaskan sebelumnya bagaimana cara membuatnya. Maka yang mungkin kita perlu bahas di sini adalah ini dia. Lakukan analisis kelayakan investasi itu dengan menggunakan metode IRR. Metode IRR juga kita sudah lakukan kemarin dengan menggunakan Excel langsung. Tetapi kita belum bahas bagaimana menggunakan metode NPV, FWA, AE, dan BCR dengan menggunakan Microsoft Excel. Mudah sekali. Bahwa untuk menganalisis maka kita cukup hitung NPV saja, baru kita kemudian nanti future-kan, anualkan, ataupun nanti kita hitung rasio antara benefit dan cost-nya. Ya, kita mulai untuk menganalisis dengan menggunakan metode NPV. Maka NPV ini bisa kita hitung dengan cara kita cukup gunakan formula NPV saja. Nah, perhatikan setelah kita inputkan formula NPV di sini, buka kurung, maka dia meminta nilai rate. Rate ini adalah nilai suku bunga. Ingat, suku bunga yang kita gunakan itu adalah MAR, ya. Nah, kemudian ya perhatikan kembali, kalau di Excel saya pembatasnya adalah koma, maka mungkin di Excel kamu bisa pembatasnya titik koma, titik 2, ataupun titik. Nah, kemudian setelah rate, maka kita harus memasukkan nilai ke-1, nilai kedua, dan nilai ketiga. Value 1, value 2, value 3, bukan dari value 0. Maka yang mana nilai 1, nilai 2, dan 3, dan seterusnya itu adalah nih dia, nilai dari net cash flow mulai dari periode 1 sampai dengan periode ke N. Nah, setelah itu kamu tutup kurung, maka artinya kita akan menghitung nilai present untuk cash flow dari periode 1 sampai periode ke N. Nah, jangan lupa net present value itu adalah nilai bersih dari present. Maka berarti kita mesti jumlahkan juga dengan cash flow yang letaknya ada di periode 0. Kenapa hanya dijumlahkan? Karena cash flow yang berada di periode 0 ini dia sudah sebagai present. Nah, tinggal langsung di enter. Maka inilah nilai NPV-nya. Artinya NPV-nya positif atau negatif? Positif ya. NPV-nya nilainya besar dari atau sama dengan 0. Maka investasinya kita katakan layak secara ekonomis. Mudah ya. Oke. Nah, kemudian metode yang kedua diminta adalah FWA, Future World Analysis. Ya, tinggal hitung aja langsung FWA-nya di sini. Bagaimana? Ya, kita cukup gunakan nilai NPV saja. Untuk menghitung nilai future, kemarin kalau single cash flow kita tinggal gunakan rumus FV, Future Value. Nah, kemudian masukkan nilai rate-nya, ini nilai rate-nya. Kemudian periodenya adalah 4. Kemudian kita masukkan nih, di sini yang dimasukkan adalah anual, tapi kita bukan menggunakan nilai anual, maka kita kasih koma lagi. Nah, yang kita akan gunakan adalah nilai PV. Lihat di sini dia kasih nilai mutlak, maka kita tambahin tanda negatif di sini untuk ini. Masukkan nilai future-nya, tutup kurung, tinggal enter, maka ini nilai future-nya. Kemudian bagaimana dengan nilai anual ekivalen? Ya, sama aja ya. Annual ekivalen untuk formula Excel-nya adalah PMT. Nah, kemudian setelah itu kamu tinggal masukkan nilai rate-nya. Kemudian periodenya tetap 4. Kemudian nih di sini ada nilai PV. PV-nya ini. Ingat
kita mesti kasih tanda negatif di sini supaya hasilnya nanti sesuai. Tutup kurung. Maka ini nilai anual ekivalennya. Udah selesai. Gampang ya. Nah, bagaimana menghitung BCR-nya? Nah, ingat lagi, BCR itu apa kemarin formulanya? BCR itu adalah rasio antara presentnya benefit dibanding dengan presentnya cost, atau BCR itu juga annualnya benefit dibagi dengan annualnya cost. Maka ya kita mesti hitung dulu presentnya benefit dan presentnya cost. Gimana presentnya benefit dan presentnya cost? Ya sama, present itu kan bisa kita hitung dengan NPV tadi. Maka NPV nya ini rate-nya, tinggal masukkan nilai cash flow-nya, kemudian tinggal ditambahkan pada periode ke-0. Oke, nih kita samakan formatnya dulu ya. Nih, maka ini adalah nilai apa? Ini adalah nilai nilai PWB, karena presentnya yang dibenefitkan. Nah, jadi kalau gitu gimana nilai PWC-nya? Ya sama, PWC-nya berarti ya cost-nya yang di NPV-kan. Rate-nya nih, rate-nya MAR, kemudian kasih koma, kemudian masukkan nilai periode 1 sampai periode N, kemudian ditambah dengan periode 0. Oke, kita besarkan dikit ya. Nah, maka samakan formatnya. Nah, ini PWC-nya nih. Jadi kalau gitu BCR-nya berapa? Ya, hitung aja. BCR berarti adalah PBB bagi PWC. Ini nilai BCR-nya 1,29. Boleh dibandingkan dengan hasil yang kamu udah hitung sebelumnya. Nih, sama ya, semuanya memberikan kesimpulan yang sama. Dengan BCR dia layak, dengan future dia juga layak, dengan annual dia juga layak, dengan IRR juga layak. Nah, jadi jelas lebih mudah kita menggunakan Excel. Nah, apa yang bisa kita simpulkan di sini, bahwa cash flow sebuah rencana usaha untuk membuat usaha game online ini sebenarnya akan memberikan keuntungan. Karena tadi dikatakan di sini investasinya layak. Berapa keuntungannya? Maka keuntungannya itu setara dengan 58 jutaan pada periode sekarang, karena kita menghitungnya NPV. Atau keuntungannya akan setara dengan 91 jutaan pada 4 periode yang akan datang. Ini dia nilai future. Atau usaha ini akan memberikan keuntungan sebesar 19 jutaan setiap periodenya. Nah, sementara rasio antara benefit dengan cost-nya itu adalah 1,29. Oh ya, satu lagi untuk IRR. Nah, ini dia IRR-nya 42%, artinya kemampuan cash flow ini mengembalikan investasi itu 42%, sementara kewajibannya hanya 12%. Ya, jadi dia jelas kemampuannya jauh lebih besar dibandingkan dengan kewajibannya, maka layak secara ekonomis. Nah, ini dia menghitung atau melakukan analisis kelayakan investasi dengan menggunakan Excel. Mudah dan praktis sekali. Pasti sekarang pada marah ya, kok Bu Deni baru ajarkan sekarang, kemarin malah hitung-hitungan yang susah sekali. Ya nggak apa-apa, karena kamu memang mesti tahu dulu mengenai konsepnya. Baik, silahkan kalau ada pertanyaan kita diskusikan. Saya tutup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.